Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Roifa dengan NIM 202305010778. Ingin menjelaskan materi dari chapter 2 yang berjudul Analisa Mekanika Tanah, chapter 3 yang berjudul Hubungan Berat Volume, chapter 5 yang berjudul Klasifikasi Tanah, chapter 6 yang berjudul Pemadatan Tanah, dan chapter 12 yang berjudul Kekuatan Geser Tanah. Analisa Mekanika Tanah chapter 2. Tujuan yang pertama, memahami asal-usul tanah dari batuan, termasuk pelapukan dan distribusi ukuran partikel. Yang kedua, mengidentifikasi mineral, penyusun batuan, dan pengaruhnya terhadap sifat fisik tanah. Yang ketiga, mengklasifikasikan ukuran partikel tanah untuk mendukung desain dan analisis geoteknik. Yang keempat, menjelaskan struktur dan sifat mineral tanah liat serta dampaknya pada stabilitas tanah. Yang kelima, menentukan parameter tanah seperti specific gravity yang relevan dengan analisis teknik. Untuk metode yang pertama, yaitu analisa literatur, studi tentang proses pelapukan, distribusi ukuran partikel dan mineral tanah. Yang kedua, pengamatan dan pengukuran, pengamatan siklus batuan dan pelapukan, Siava analisis dan hydrometer analisis untuk distribusi ukuran partikel, analisis spesifik gravity menggunakan pignometer. Yang ketiga, eksperimen laboratorium, identifikasi mineral melalui analisis mikroskopis, pengamatan struktur kristal tanah liat dengan analisis kimia. Yang keempat, plotting dan analisa kurva, pembuatan kurva distribusi ukuran partikel untuk menganalisis gradasi tanah. Untuk hasilnya, yaitu identifikasi jenis tanah berdasarkan ukuran partikel, kerikil, pasir, lanau, tanah liat. Informasi tentang struktur mineral tanah liat, kaolinit, ilit, morilonit. Distribusi ukuran partikel dalam tanah, termasuk parameter penting seperti D10, Cu, dan Cc. Pemahaman tentang spesifik gravity tanah yang berkisar antara 2,6 sampai 2,9. Manfaat teoritis. Yang pertama, menambah wawasan tentang interaksi tanah dan batuan dalam geoteknik. Yang kedua, memberikan dasar untuk memahami sifat mekanik tanah seperti permeabilitas, plastisitas, dan stabilitas. Yang ketiga, menyediakan data ilmiah yang mendukung analisis gradasi tanah dan distribusi partikel. Untuk manfaat praktis, yang pertama, mendukung desain teknik sipil seperti stabilitas tanah, drainase, dan fondasi. Yang kedua, membantu mengidentifikasi jenis tanah yang cocok untuk aplikasi lapangan seperti tanggul dan dinding penahan. Yang ketiga, mengatasi masalah tanah ekspansif di lapangan untuk meningkatkan stabilitas. Yang keempat, memberikan informasi untuk desain lereng, pengendalian erosi, dan klasifikasi tanah. Untuk kesimpulannya adalah analisis mekanika tanah memberikan pemahaman mendalam tentang asal-usul tanah, distribusi ukuran partikel, dan sifat-sifat tanah seperti permeabilitas, plastisitas, dan stabilitas. Dengan menggunakan metode seperti Siava analisis, hydrometer analisis, dan pengamatan mineral tanah liat, kita dapat mengidentifikasi parameter penting yang relevan dalam desain teknik sipil. Manfaat utama dari analisis ini adalah mendukung stabilitas struktur, fondasi, dan aplikasi geoteknik lainnya, sekaligus menyediakan dasar ilmiah untuk memahami perilaku tanah dalam berbagai kondisi lapangan. Pengetahuan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan proyek konstruksi. Chapter 3, Hubungan Berat Volume. Tujuan, memahami hubungan antara berat dan volume tanah dalam sistem 3 fase, padat, air, udara. Menjelaskan parameter seperti void, ratio, porositas, kadar air, derajat, kejenuhan, dan berat satuan. Mengaplikasikan hubungan matematis untuk mendesain struktur geoteknik. Metode, menggunakan diagram fase untuk memahami distribusi berat dan volume tanah. Mengembangkan hubungan matematis antara parameter tanah. Void ratio, E sama dengan VV bagi Vs. Porositas sama dengan VV dibagi V. Berat satuan tanah
sama dengan W dibagi V. Melakukan perhitungan berdasarkan data tanah untuk mengevaluasi kondisi mekanis tanah. Untuk hasilnya, parameter seperti berat satuan, void ratio, dan porositas dapat dihitung dengan rumus yang relevan. Hubungan antara void ratio dan derajat kejenuhan memberikan wawasan tentang kondisi jenuh tanah. Contoh perhitungan menunjukkan berat satuan basah, kering, void ratio, dan derajat kejenuhan. Manfaat teoritis memberikan dasar pemahaman tentang sifat mekanis tanah, memungkinkan analisis hubungan antara parameter geoteknik, mendukung pengembangan model matematis untuk evaluasi tanah. Manfaat praktis digunakan untuk mendesain fondasi yang stabil dan aman, membantu menentukan kondisi optimal kepadatan tanah, meningkatkan evaluasi stabilitas lereng dan daya dukung tanah. Untuk kesimpulan, hubungan berat volume pada tanah merupakan elemen dasar dalam analisis geoteknik yang sangat penting. Parameter seperti void ratio, porositas, kadar air, dan derajat kejenuhan memberikan informasi kritis tentang kondisi fisik tanah. Pemahaman terhadap hubungan-hubungan ini memungkinkan insinyur untuk merancang struktur yang stabil, efisien, dan aman. Penerapan hubungan matematis dalam evaluasi tanah membantu mengoptimalkan pemadatan, menghindari kegagalan struktur, serta meningkatkan stabilitas lereng dan daya dukung fondasi. Chapter 5 Klasifikasi Tanah. Tujuan klasifikasi tanah. Sifat fisik tanah mempelajari ukuran partikel, distribusi butir, dan tekstur tanah yang mempengaruhi karakteristik seperti kekuatan mekanis dan drainase. Perilaku teknik tanah memahami kekuatan geser, plastisitas, kompresibilitas, dan drainase untuk menentukan bagaimana tanah akan bereaksi di berbagai kondisi lapangan. Deskripsi standar menyediakan kerangka universal untuk menggambarkan tanah secara konsisten sehingga memudahkan komunikasi teknik lintas wilayah. Prediksi respon tanah memungkinkan estimasi respon tanah terhadap tekanan, perubahan lingkungan, dan kadar air, sehingga mendukung desain yang lebih aman dan efisien. Identifikasi dan stabilisasi tanah bermasalah mengidentifikasi tanah dengan karakteristik bermasalah, misalnya plastisitas tinggi pada lempung, untuk memastikan langkah-langkah stabilitas yang tepat. Metode atau cara, parameter ukuran, distribusi ukuran butir dan partikel, mengelompokkan tanah berdasarkan diameter partikel, kerikil, pasir, lanok, lempung, serta menggunakan kurva gradasi untuk menilai stabilitas dan kekuatan geser tanah. Parameter gradasi, menggunakan koefisien of uniformity dan koefisien of curvature untuk menentukan kualitas gradasi partikel tanah. Parameter subgrade atau sistem AAZTO menggunakan kategori A1 hingga A7 untuk menilai kualitas tanah sebagai subgrade pada jalan dengan tanah granular memiliki stabilitas lebih baik daripada tanah halus. Untuk hasil, sistem AASHTO A1 hingga A3, tanah granular dengan stabilitas tinggi, baik untuk subgrade. A4 hingga A7, tanah halus yang membutuhkan perhatian tambahan, terutama dalam kondisi kadar air berubah. Sistem USGS, tanah berbutir kasar, SW Well Graded Sand, GW Well Graded Gravel, SP Poorly Graded Sand, GB Poorly Graded Gravel, tanah berbutir halus, ML, CL, MH, CH. Manfaat teoritis atau ilmu, peningkatan pemahaman sistem tanah, menjelaskan hubungan antara sifat fisik tanah, ukuran butir, distribusi partikel, dan tekstur, dengan perilaku mekanisnya, kekuatan geser, plastisitas, drainase, penting dalam merancang struktur yang mampu menahan beban dan tekanan lingkungan. Standarisasi deskripsi tanah, sistem klasifikasi seperti AASHTO dan USGS menyediakan deskripsi tanah yang standar dan universal, memudahkan komunikasi teknis antar profesional di berbagai wilayah tanpa interpretasi ulang, mempercepat proses desain dan pengambilan keputusan. Prediksi perilaku tanah memberikan landasan untuk memprediksi bagaimana tanah akan bereaksi terhadap tekanan mekanis, perubahan kadar air, atau kondisi lingkungan. Misalnya, tanah granular dengan gradasi baik memiliki stabilitas tinggi, sedangkan tanah halus seperti CH rentan terhadap penyusutan atau pengembangan akibat fluktuasi kadar air. Dasar penelitian lanjutan.
Data klasifikasi tanah digunakan sebagai basis untuk penelitian lebih lanjut di bidang geoteknik, seperti stabilisasi tanah bermasalah, analisis likuifaksi di daerah rawan gempa, atau pengembangan metode pemadatan untuk tanah granular. Penggunaan dalam teknologi modern, sistem klasifikasi tanah merupakan input utama dalam perangkat lunak geoteknik modern seperti Plaxis atau GeoStudio yang digunakan untuk simulasi stabilitas lereng, analisis deformasi tanah, dan perhitungan daya dukung fondasi. Manfaat praktis atau lapangan, pemilihan material yang tepat untuk konstruksi, memudahkan insinyur dalam memilih material tanah yang sesuai untuk berbagai aplikasi konstruksi. Misalnya, tanah granular seperti SW sangat cocok untuk lapisan dasar jalan, sedangkan tanah halus plastis tinggi memerlukan stabilisasi sebelum digunakan. Stabilisasi tanah bermasalah, identifikasi tanah bermasalah seperti lempung, plastis tinggi, memungkinkan langkah stabilisasi lebih awal. Misalnya, pencampuran dengan kapur atau semen dapat meningkatkan kekuatan tanah dan mengurangi plastisitas atau mencampur tanah granular dengan fraksi tanah halus untuk mencapai gradasi baik. Optimasi desain teknik sipil memudahkan insinyur dalam memilih material tanah yang sesuai untuk berbagai aplikasi konstruksi. Misalnya, tanah granular seperti SB sangat cocok untuk lapisan dasar jalan, sedangkan tanah halus plastis tinggi memerlukan stabilisasi sebelum digunakan. Efisiensi dalam perencanaan dan logistik proyek. Klasifikasi tanah membantu dalam menentukan lokasi penggalian tanah granular sebagai material drainase atau filter, menghemat biaya transportasi, dan meningkatkan efisiensi logistik. Insinyur juga dapat merencanakan stabilisasi awal pada tanah halus untuk mengurangi resiko kegagalan proyek di masa depan. Pencegahan kegagalan konstruksi, identifikasi dini terhadap jenis tanah rentan terhadap kegagalan, misalnya likuifaksi, penyusutan, keruntuhan lereng, memungkinkan penerapan langkah mitigasi sebelum konstruksi. Contohnya, tanah lempung plastis tinggi yang rentan terhadap retak akibat penyusutan dapat distabilkan dengan bahan kimia atau mekanis sebelum digunakan. Penghematan biaya dan waktu dengan memanfaatkan material lokal berdasarkan klasifikasi tanah, biaya transportasi material dapat diminimalkan. Perencanaan awal berbasis klasifikasi tanah juga mempercepat pelaksanaan proyek, mengurangi risiko perbaikan di masa mendatang, dan mendukung keberlanjutan proyek. Kesimpulannya adalah klasifikasi tanah melalui sistem ASHTO dan USCS berperan penting dalam memahami dan mengaplikasikan sifat tanah di lapangan. Dengan klasifikasi ini, insinyur dapat memilih material yang sesuai, menerapkan langkah stabilisasi, dan memprediksi respon tanah secara akurat, sehingga mengoptimalkan keberhasilan dan keberlanjutan proyek infrastruktur. Chapter 6 Pemadatan Tanah. Tujuan pemadatan tanah, meningkatkan kekuatan tanah untuk mendukung beban struktur, mengurangi penurunan tanah untuk stabilitas jangka panjang, mengoptimalkan daya dukung tanah dengan mengurangi porositas, menentukan kadar air optimum untuk pemadatan terbaik, memahami karakteristik tanah dan dampak metode pemadatan. Metode yang pertama, uji laboratorium, uji proper standar dan modifikasi untuk menentukan OMC dan berat satuan kering maksimum, analisis struktur tanah. Yang kedua, pemadatan di lapangan, alat berat seperti smooth wheel rollers, sip spot rollers, vibratory rollers, teknik seperti sound rubber balloon atau nuclear density gauge. Tiga, teknik khusus, vibrofluorescence, dynamic compaction, soil stabilization, preloading, vacuum consolidation. Untuk hasil yang pertama, hubungan kadar air dan berat satuan kering. Kadar air optimum menghasilkan berat satuan kering maksimum. Yang kedua, efek pada tanah kohesif. Permeabilitas minimum pada OMC. Kekuatan maksimum pada OMC menurun di sisi basah. Efek pada tanah granular. Pemadatan lebih responsif terhadap alat berat dan energi. Yang keempat, parameter lapangan. Relative compaction 90–95% dan relative density 70–85%. Manfaat teoritis. Yang pertama, meningkatkan pemahaman hubungan kadar air dan densitas. Teori kurva pemadatan dan zero air void curve. Yang kedua, menyediakan data standar, berat satuan kering maksimum dan OMC untuk desain tanah. Yang ketiga, desain ilmiah untuk teknik pemadatan. Dampak struktur tanah pada kekuatan, permeabilitas, dan kompresibilitas.
Yang keempat, estimasi empiris parameter tanah, mengurangi ketergantungan pada uji lapangan. Manfaat praktis yang pertama yaitu stabilitas struktur, mengurangi resiko penurunan tanah pada pondasi dan jalan. Yang kedua, efisiensi metode lapangan, menyesuaikan alat berat dan teknik pemadatan untuk hasil optimal. Yang ketiga, pengendalian kualitas lapangan, mengukur dan memvalidasi berat satuan tanah sesuai spesifikasi. Yang keempat, penyelesaian tantangan khusus, teknik seperti dynamic compaction dan soil stabilization kondisi sulit. Untuk kesimpulannya adalah pemadatan tanah merupakan proses esensial dalam teknik sipil yang bertujuan meningkatkan kualitas tanah untuk mendukung struktur konstruksi. Dengan memahami hubungan kadar air dan berat satuan kering, serta menggunakan metode pemadatan yang tepat, hasil optimal dapat dicapai baik dalam kondisi laboratorium maupun di lapangan. Poin utama yang pertama yaitu peningkatan stabilitas tanah. Pemadatan mengurangi porositas tanah, meningkatkan daya dukung, dan mengurangi risiko penurunan. Yang kedua, efisiensi konstruksi. Kombinasi metode laboratorium dan teknik lapangan memastikan tanah memenuhi spesifikasi tanah secara efisien. Yang ketiga, pendekatan khusus. Teknik pemadatan khusus seperti vibroflotation dan dynamic compaction membantu mengatasi tantangan di kondisi tanah yang sulit. Chapter 12, kekuatan geser tanah. Tujuan yang pertama menentukan parameter kekuatan geser seperti kohesi dan sudut gesekan dalam. Yang kedua, menguji teori Moore-Coulomb dan kegagalan tanah akibat kombinasi tegangan geser dan normal. Yang ketiga, menganalisis pengaruh kepadatan dan drainase terhadap kekuatan tanah. Metode yang pertama, uji geser langsung. Yang kedua, uji geser triasial. Yang ketiga, uji geser residual. Yang keempat, analisis parameter antarmuka tanah fondasi. Untuk hasilnya, yang pertama, penentuan parameter kekuatan geser pada berbagai jenis tanah. Yang kedua, analisis perilaku tanah berdasarkan kondisi drained dan undrained. Yang ketiga, penentuan kekuatan geser residual untuk tanah kohesif. Manfaat teoritis. Yang pertama, memperkuat pemahaman tentang mekanika tanah dalam konteks kekuatan geser. Yang kedua, memberikan dasar untuk analisis stabilitas lereng dan kapasitas dukung tanah. Yang ketiga, mendukung pengembangan metode desain geoteknik yang lebih akurat. Manfaat praktis, memberikan acuan untuk desain fondasi lereng dan dinding penahan tanah, membantu mengidentifikasi risiko kegagalan tanah dan mitigasi bencana, meningkatkan efisiensi dalam perencanaan dan konstruksi geoteknik. Untuk kesimpulan dari materi ini adalah, dalam geoteknik, penentuan kekuatan geser tanah merupakan aspek krusial yang mempengaruhi desain stabilitas struktur tanah melalui pengujian laboratorium seperti uji geser langsung dan uji traksial. Dalam geoteknik dapat memperoleh parameter kritis seperti kohesi dan sudut gesekan dalam yang kemudian digunakan untuk mengevaluasi stabilitas lereng, daya dukung tanah, dan desain fondasi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata dan kurang lebihnya, saya mohon maaf.